Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu yang di belakang sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, terima kasih ibu-ibu udah menyempatkan hadir di pertemuan rutin kita P2K2 ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan belajar bersama-sama tentang apa tuh Bu? Ingat nggak Bu? Yang kemarin dipelajari? Iya, tentang pengasuhan dan pendidikan anak, Ibu ya. Yang pada sesi sekarang kita akan belajar tentang sesi 2, yaitu memahami perilaku anak. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Ibu-ibu harus semangat ya. Sampai selesai, oke? Oke, semangat. Siap? Semangat? Oke, ibu-ibu kita lanjut ya Bu ya. Iya, sekarang kita akan belajar tentang perilaku buruk anak ya Bu ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak dan bagaimana cara menghadapi perilaku buruk anak. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu. Waktu dulu ibu waktu masih kecil pernah melakukan perbuatan buruk, nakal, berulah. Itu ibu diapain sama orang tuanya? Ibu dulu pernah nakalnya ngapain? Ibu Ayi ngapain Bu waktu kecil? Oh, pernah bandel ya, pulangnya telat. Ibu yang nggak mau ngaji. Oh. Ibu diapain sama orang tuanya Bu? Oh, dimarahin ya. Dijewer, aduh. Ibu Rusti gimana Bu? Waktu kecil pernah nakal apa nakalnya? Oh iya. Mm-mm. Ya apa yang sama orang tuanya Bu? Aduh, disabut ya. Mm-mm. Nah, ibu waktu dulu diperlakukan seperti itu sama orang tua ibu, perasaan ibu gimana Bu? Oh, masih ingat ya sampai sekarang bekas. Iya, oke. Nah, oke, sekarang kita coba telapak tangan kita dibuka seperti ini ya Bu ya. Ya, ibu ikutin gini. Ibu bayangkan di telapak tangan ibu semua ada segenggam pasir ya Bu ya. Ini. Nah, genggaman pasir itu, sejumput pasir itu kita mulai genggam seperti ini. Genggam semakin erat Ibu ya. Nah, apa yang terjadi dengan pasir itu Bu? Kalau kita genggamnya semakin erat kayak gini? Iya, pada keluar pasirnya ya Bu ya. Keluar dari sela-sela jari. Nah, lama-kelamaan pasirnya berkurang banyak. Nah, dari perumpamaan ini, segenggam pasir ini, kita umpamakan pasir itu sebagai anak kita. Sedangkan telapak tangan ini kita umpamakan sebagai kita, yaitu orang tua. Nah, semakin kita sebagai orang tua genggam memperlakukan kasar anak kita, maka anak kita itu lama-kelamaan perilaku baiknya, perilaku sifat-sifat baiknya itu lama-kelamaan lambat laun akan hilang, akan berkurang ya Bu ya. Jadi anggapan kita selama ini, kalau kita punya anggapan bahwa dengan perlakuan kasar, perlakuan keras, anak kita menjadi nurut dengan kita, itu salah ya Bu. Bukannya malah anak kita nurut, tapi sebaliknya. Kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak, melakukan hal kasar terhadap anak, itu tidak menyelesaikan masalah ya Bu ya. Tapi malah membuat anak semakin tertantang, semakin penasaran, semakin berulah nantinya, dan akan mengulangi perbuatan buruknya itu. Bahkan ada yang melakukan perbuatan yang lebih ekstrim lagi ya Bu ya. Nah, apalagi anak
yang kurang perhatian nih Bu. Misalkan anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya, entah itu karena orang tuanya sibuk kerja atau gimana ya Bu ya, itu bisa mencari perhatian dengan berulah, berperilaku buruk. Mereka punya pikiran dengan berperilaku buruk itu nanti mereka diperhatikan oleh orang tuanya, ya Bu ya. Nah, terus bisa juga nih Bu, nanti anak kita bakal menganggap yang lebih parahnya ya Bu ya. Anak kita bakal menganggap perlakuan kasar, perlakuan buruk ke orang lain itu merupakan hal wajar. Nanti menyakiti orang lain itu merupakan hal wajar. Mereka mikirnya nanti ke depannya kalau sering diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Nanti mereka mempraktekkan ke temannya. Ya Bu ya, misalkan anaknya sering dipukulin, mungkin mereka sering berantem sama temennya, sering mukulin temannya. Itu salah satu contoh akibat dari perlakuan buruk kita sebagai orang tua ke anak kita ya Bu ya. Nah, terus juga banyak orang tua yang merasa bingung nih ya Bu ya menghadapi perlakuan buruk, perilaku buruk anak, tingkah laku nakal anak itu. Kita sebagai orang tua itu harus gimana? Nah, akibatnya kita memperlakukan anak kita, menangani perlakuan buruk anak kita itu dengan mencubit, menjewer. Itu contoh fisik ya Bu ya, kekerasan fisik. Memukul ya Bu ya, pakai tangan atau pakai alat itu, waduh. Terus contoh yang non fisiknya dengan membentak, itu salah satu kekerasan juga ya Bu ya, bentak, maki anak, terus mengancam, melototin juga masuk perlakuan kasar itu tuh Bu. Nah, ini Ibu bisa lihat di sini ya Bu ya. Nah, dari perlakuan kasar kita, perlakuan kasar kita terhadap anak itu nanti akan berdampak negatif terhadap anak kita. Dampak negatifnya apa aja Bu? Ada dampak fisik sama ada dampak non fisik. Dampak fisiknya contohnya itu lebam-lebam, bisa kelihatan ya Bu ya secara fisik. Nah, lebam-lebam kayak gini itu bisa hilang. Tapi nanti dampak non fisiknya nih Bu, untuk perkembangan anak kita ke depannya sampai dewasa ya Bu ya, itu bisa menjadi anak pemarah nih Bu, kalau sering dimarahin ya, bisa jadi anak yang agresif, bisa juga nanti jadi anak yang tidak percaya diri kalau sedikit-sedikit ketika melakukan hal tertentu anak kita mau melakukan apa, kitanya dikit-dikit sebagai orang tua itu mengkritik, mengomentari, tidak mendukung anak, itu bisa berdampak tidak percaya diri ya. Terus sulit konsentrasi belajar, nanti prestasi sekolahnya akan menurun, tidak bagus untuk perkembangan dan prestasi di sekolahnya ya Bu ya, bisa terganggu karena mereka sering dimarahin atau sering diperlakukan kasar, itu nanti mereka nggak bisa berkonsentrasi ya Bu ya. Nanti masa depannya mereka juga bisa mempengaruhi masa depannya mereka ya Bu ya. Nah, terus dari perlakuan kasar ini, perlakuan kekerasan terhadap anak ini, nanti anak itu tadi akan menganggap kalau anak sering mendapatkan kekerasan fisik, non fisik dari orang tuanya, lama-kelamaan mereka akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar, ya Bu. Oke, nah udah jelas sampai di sini Bu? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti Ibu di rumah praktekin ya. Praktekkan apa yang sekarang dibahas. Contohnya yaitu Ibu bisa lihat di buku pintarnya. Ibu bawa buku pintarnya kan? Iya, harus dibawa terus ya Bu kalau pertemuan. Nah, buku pintarnya halaman 6 sampai 8. Nih, contohnya Ibu nanti bisa mempraktekkan yang biasanya Ibu kalau gemes, kalau kesel sama anak itu mencubit anak karena anak berperilaku buruk. Ibu bisa menahan emosi Ibu agar tidak mencubit anak Ibu, ya. Oke, Ibu? Oke. Nah, terus contoh berikutnya
Tidak menjewer anak, nanti ibu berusaha tidak menjewer anak. Tidak membentak anak, tidak langsung membentak anak ya Bu ya, tidak memarahi anak, tapi ibu menanyakan baik-baik apa yang anak ibu lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, penyebabnya apa. Ibu tanya terlebih dahulu. Ya, jangan langsung marahin anak. Nah, terus ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, ibu bisa nih lihat ya berikutnya tuh contohnya ibu ya, untuk anak kecil misalkan coret-coret tembok, ibu juga bisa menjelaskan dampak dari perilaku buruk anak yang seperti itu tuh nanti apa. Nah, terus juga bisa nih untuk anak usia SD ke atas bisa membuat aturan bersama ya Bu ya, nanti praktekkan, kasih tahu sama bapaknya juga. Oke ya. Nah, oke.